Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Web Programming 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Uray Messi, yang kedua Novade Agida Putri yaitu saya sendiri, ketiga Sonia Faradila, keempat Rizka Nuryani. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang. Pada zaman ini di era globalisasi, memungkinkan banyak sekali akses yang bisa dicari untuk memperoleh segala informasi. Contohnya, melalui perpustakaan yang sudah banyak didirikan di mana-mana, termasuk di sekolah dan di kampus. Dengan adanya perpustakaan tersebut, kita dapat mencari, mengolah, ataupun menyimpan data atau yang dikenal dengan sebutan perpustakaan digital. Akan menjelaskan tentang IRD dan LRS. IRD atau biasa disebut dengan Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. IRD ada user, terdiri dari ID user, nama, email, image, paspor, tanggal daftar. Lalu ada role ID, terdiri dari ID role dan role. Selanjutnya ada petugas, terdiri dari ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, ID user, alamat, telepon. Selanjutnya ada peminjam, peminjaman, terdiri dari ID peminjaman, ID anggota, ID user, tanggal peminjam, tanggal pinjam, tanggal batas kembali. Selanjutnya ada anggota yang terdiri dari ID anggota, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan kelas. Selanjutnya ada peminjaman detail, terdiri dari ID peminjaman, ID buku, returned. Selanjutnya buku, terdiri dari ID buku, judul, penerbit, tahun terbit, persediaan awal, buku keluar, ID kategori. Selanjutnya ada kategori buku yang terdiri dari ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya yaitu LRS atau biasa kita sebut dengan Logical Record Structure, merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalitas. Ini contoh dari LRS, ada user, ada role ID, ada petugas, ada peminjaman, ada anggota, ada peminjaman detail, ada buku, dan juga ada kategori buku. Jadi, manfaat dari program yang kami buat adalah: 1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu teknik informatika, khususnya dalam sistem informasi berbasis web. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak
dalam manfaat bagi sekolah, sehingga sekolah dapat menggunakan sistem informasi perpustakaan yang bisa mempermudah pencarian buku, pendataan buku, peminjaman dan pengembalian buku, sistem pelaporan dan transaksi ketersediaan buku perpustakaan sekolah di SMK negeri. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengatasi kesulitan pustakawan mengelola data koleksi buku, data transaksi pinjaman, data transaksi pengembalian, dan data anggota di perpustakaan dengan mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis web yang memiliki fitur kelola buku, kelola anggota, kelola transaksi, pengembalian dan pinjaman, dan cetak laporan. Yang kedua, menjaga kualitas perangkat lunak agar tidak ada kesalahan atau error saat sudah berada di tangan user. Putri, saya akan menjelaskan web programmingnya. Jadi di sini saya udah masukkan DB perpustakaan di create database. Terus saya create. Terus saya pencet DB perpustakaan, itu langsung saya import karena saya akan menyalurkan file saya ke choice file biar otomatis yang akan muncul. Sudah ke choice file, terus saya langsung ke sistem, terus ke SAM, terus ke hotdog, terus ke DB perpustakaan. Kalau ada yang kayak bentuk running itu langsung di open ya guys. Tuh. Nanti otomatis tuh langsung muncul kayak table buku, table anggota, tabel ya, bukan table. Udah. Tuh, terus otomatis ada role underscore ID di sini yang akan kita edit ya guys. Di perpustakaannya. Terus di table anggota di sini ada strukturnya, yaitu ID underscore anggota, nama underscore lengkap, jenis underscore kelamin, alamat gitu. Kalau di ID buku ada judul, penerbit, tahun penerbit, penerbit awal. Kalau ID table buku underscore kategori itu ada nama kategori aja. Terus peminjaman di sini ada ID underscore peminjaman, ID underscore anggota, ID underscore user, tanggal peminjaman. Oke, terus di sini ada tabel petugas. Petugas ini ada strukturnya ID underscore petugas, ID underscore user, nama petugas. Langsung otomatis keluar gitu. Tapi sebelumnya itu kita kayak pindahin file ke import dulu, kita running gitu biar otomatis. Terus saya ke master, saya tekan data anggota, jadi saya akan bikin data anggota saya. Terus di sini ada ID anggota, terus saya tulis nama lengkap. Itu nama lengkap saya, Urai Messi. Terus kemudian saya pilih jenis kelamin perempuan, kelas. Terus alamat itu bebas ya, mau alamat apa, tapi saya tulis alamat sebagai contoh aja ya. Terus saya simpan. Sudah ada nama saya. Terus saya tambah anggota lagi. Ini saya akan menambahkan Dea, teman saya. Jenis kelamin perempuan, pilih kelas. Alamatnya sama, saya tulis jalan contoh saja. Terus saya simpan. Terus saya tuh kayak mau bikin contoh gitu, kayak saya akan melihatin ke kalian kalau contohnya tuh bisa dihapus gitu. Ini saya tulis contoh ya. Saya tulis tambah anggota lagi, saya tulis SD, pilih kelas, alamat. Ini contoh ya, terus bisa dihapus ketika kita mau hapusnya kalau salah. Dah. Terus saya ke petugas, di sini data petugas, tambah data petugas. Di sini ada ID petugas juga. Terus nama lengkap Rizka, saya pakai nama Rizka. Terus jenis kelamin, nomor telepon dia. Terus masukkan email dia.
Terus password, alamatnya. Jalannya tuh bebas. Tuh passwordnya saya tuh 12345, terus simpan. Jadi si Rizka sebagai anggota, sebagai petugas, dan saya dengan Dea sebagai anggota. Terus petugasnya ada 2, Rizka dan Sonia, dan anggotanya 2 perempuan. Nomor telepon seperti biasa, email Sonia gmail.com, terus passwordnya juga sama, alamatnya juga saya sebagai selesai. Terus saya mau ke data buku, saya akan tulis buku. Terus di sini ada buku, terus saya mau tulis judul buku pelajaran matematika. Nggak usah deh, kayaknya kita tulis buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, sudah. Terus saya tulis penerbitnya, tahun penerbit, stok, kategori buku. Oke, simpan. Terus tambah buku lagi. Kita boleh bebas ya mau tambah buku berapa, karena ini kan perpustakaannya pasti otomatis bukunya banyak banget ya enggak sih. Terus tahun penerbitnya lagi, stok bukunya lagi. Jadi kan nanti ntar data anggota itu yang minjam buku tuh terserah mau minjam buku apa, ilmu pengetahuan kah, sejarah Indonesia kah, matematika, atau IPS, banyak banget pokoknya. Sudah. Kita simpan. Bisa kita ubah juga ya kalau kita mau ubah ya. Tuh, tahun penerbitnya kita ubah juga bisa. Disimpan. Selanjutnya kita tambah buku lagi. Ini sebagai contoh ya, supaya kalian bisa hapus. Ini contoh, saya ngecontohin biar saya liatin ke kalian. Kalau data buku juga bisa hapus, bisa juga disimpan banyak gitu. Sama petugas dengan anggota juga bisa. Kalau misalnya kita salah tulis nama anggota, nama petugas, itu bisa dihapus. Jadi itu memudahkan kita supaya nggak ngulang dari awal. Terus ini saya minjam buku. Selanjutnya saya akan minjam buku ini guys. Jadi waktu saya meminjam buku itu 7 hari aja. Kalau nggak 7 hari saya kena denda. Terus simpan. Jadi tuh kami bisa lihat uremesi meminjam buku itu ada detail mengembalikan. Kalau kalian mau mengembalikan